Seorang nelayan muda, Arsa, terbaring di gubuk kayu kecilnya, terombang-ambing dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita cantik terbungkus gaun sutra hijau mengalir, berdiri di tengah lautan luas. Rambut hitam panjangnya tergerai seperti rumput laut di arus, dan mata zamrudnya bersinar lembut. Ombak di sekelilingnya tampak hidup, membisikkan namanya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan padanya, dan ketika jari-jarinya yang halus hampir menyentuh jari-jarinya, dia terbangun dengan terengah-engah, bermandikan keringat. Suara ombak di kejauhan bergema di luar. Desa nelayan kecil itu ramai dengan persiapan pernikahan Arsa dan Sekar. Kain warna-warni menghiasi batang bambu, sementara perempuan menyiapkan makanan tradisional dalam pot tanah liat besar. Arsa, yang mengenakan tunik putih sederhana dengan ikat pinggang anyaman, menyaksikan kemeriahan namun tampak menjauh. Dia menggenggam pisau pahat kayu, tanpa sadar menggores sepotong kayu apung. Matanya terus melayang ke arah lautan. Ombaknya berkilauan di bawah sinar matahari tengah hari. Sekar, seorang wanita muda yang anggun dengan kebaya bersulam emas, memperhatikan gangguannya dan mengerutkan alisnya karena khawatir di dalam gubuk kayu yang remang-remang. Seorang nelayan tua dengan wajah lapuk dan kerutan dalam duduk di atas tikar jerami sambil menghisap rokok lintingan tangan. Matanya tajam, meski usianya sudah lanjut, tertuju pada Arsa yang duduk di hadapannya. Jari-jari keriput lelaki tua itu menelusuri ujung belati yang sudah usang. Laut bukan sekedar air, gumamnya. Ada yang tinggal di bawahnya. Hati-hati dengan bulan purnama, Arsa. Saat itulah dia memanggil. Lampu minyak yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan menakutkan di dinding kayu. Aroma garam dan tembakau kental di udara. Larut malam, Arsa terbaring terjaga di gubuknya sambil menatap langit-langit. Suara yang dalam dan berirama mencapai telinganya. Ombak yang menerjang pantai membisikkan namanya. Dia bangkit, ditarik keluar seolah-olah sedang kesurupan. Bulan purnama memandikan pantai dengan cahaya seram. Anehnya, lautan tampak hidup. Ombaknya berdenyut dengan ritme yang tidak wajar. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri di tepi air. Seorang wanita dengan sutra hijau tergerai. Rambut hitam panjangnya bergoyang tertiup angin. Dia menatapnya dengan mata zamrud bersinar. Senyum penuh pengertian di bibirnya. Arsa mengambil langkah pelan dan ragu ke arah wanita misterius itu. Kaki telanjangnya melayang tepat di atas pasir basah, tak tersentuh ombak. Angin asin membawa aroma melati yang samar. Arsa, bisiknya, suaranya seperti lagu pengantar tidur yang dijalin oleh angin. Dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tubuhnya terpaku di tempatnya, tidak mampu memalingkan muka. Dia mengangkat tangan ramping ke arahnya. Jari-jarinya dihiasi cincin emas berbentuk seperti ombak laut yang berputar-putar. Tapi saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia menghilang ke dalam kabut, hanya menyisakan suara ombak yang mundur. Matahari pagi memberikan bayangan panjang saat Arsa berjalan kembali ke desa. Ekspresinya kosong. Pakaiannya basah oleh air laut, meski dia tidak ingat pernah memasuki laut. Penduduk desa menyambutnya, tapi dia hampir tidak mendengar mereka. Sekar memperhatikan dari kejauhan, memperhatikan tatapan matanya yang jauh. Dia mendekat dengan hati-hati, mengenakan kebaya merah muda lembut, matanya yang gelap dipenuhi kekhawatiran. "Di mana kamu tadi?" dia bertanya. Arsa membuka mulutnya untuk menjawab, namun tak ada kata yang keluar. Dalam benaknya, yang dilihatnya hanyalah sutra hijau, mata bersinar, dan deburan ombak. Malam tiba sekali lagi. Arsa mendapati dirinya berdiri di tepi pantai. Cahaya bulan terpantul di riak air. Kali ini, dia tidak ragu-ragu.
Wanita itu muncul lagi. Gaun sutra hijaunya mengalir seolah ditenun dari cairan itu sendiri. "Ikutlah denganku," katanya. Suaranya bergema seperti lagu di bawah ombak. Kaki telanjang Arsa tenggelam ke dalam pasir basah sambil melangkah maju. "Siapa kamu?" dia bertanya. Wanita itu tersenyum. Mata zamrudnya yang bercahaya menatap matanya. "Akulah Ratu Laut Selatan," bisiknya. "Dan kamu ditakdirkan menjadi milikku." Arsa mendapati dirinya tenggelam, namun dia bisa bernapas. Dia mengikuti ratu ke istana bawah air yang berkilauan dengan pilar karang emas dan batu giok. Airnya bersinar dengan warna biru halus, menyinari ukiran rumit makhluk laut di dinding. Ubur-ubur transparan melayang dengan malas di atas, memancarkan cahaya lembut seperti lentera mengambang. Tunik sederhana Arsa kini diganti dengan gamis berwarna hijau tua yang disulam benang perak menyerupai ombak laut. Sang ratu berjalan di sampingnya, kaki telanjangnya tidak pernah menyentuh tanah. "Ini rumahmu sekarang," bisiknya. Jari-jarinya menyentuh pergelangan tangan pria itu dengan sentuhan elektrik yang sejuk. Mereka berdiri di balkon besar, menghadap jurang laut dalam yang tak berujung. Ratu dengan lembut mengalungkan kalung emas berbentuk deburan ombak di leher Arsa. "Tetaplah bersamaku dan kamu tidak akan pernah menjadi tua," katanya. Suaranya membawa janji sekaligus peringatan. Jari-jari Arsa mencengkeram liontin itu dengan erat. Untuk sesaat dia tergoda oleh kecantikannya, oleh ketenangan dunia ini. Namun bayangan senyum hangat Sekar terlintas di benaknya. Dia mundur. "Aku tidak bisa," bisiknya. Ekspresi ratu menjadi gelap, tapi dia tidak menghentikannya saat dia berbalik. Sekembalinya ke desanya, Arsa mendapati segalanya tidak berubah, namun ia merasa berbeda. Dia menatap bayangannya di air. Matanya tampak lebih terang, hampir hijau. Dia menyentuh lehernya di mana kalung ratu pernah tergeletak. Meskipun kalung itu telah hilang, Sekar menyambutnya dengan perasaan lega, tapi sesuatu dalam tatapan Sekar memberitahunya bahwa dia merasakan perubahan itu. Malam itu, saat dia berbaring di sampingnya, bisikan ombak kembali memanggilnya. Dia mengepalkan tangannya, mencoba melawan. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman lautan. Arsa duduk bersila di dalam gubuk remang-remang, dikelilingi tetua desa dan dukun. Asap dupa mengepul di udara, membawa aroma tumbuhan yang terbakar. Sang dukun, seorang wanita tua dengan kerutan dalam dan mata tajam, melantunkan mantra dalam bahasa kuno sambil menggambar simbol pelindung di dahi Arsa dengan kapur putih. Arsa mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak butuh ini," katanya sambil menyeka kapur itu. Tatapan dukun itu menjadi gelap. "Kamu sudah menjadi miliknya," bisiknya. Malam itu, Arsa kembali memimpikan istana bawah air. Menara emasnya memanggilnya. Upacara pernikahan berlangsung di bawah paviliun kayu megah yang dihiasi anyaman daun palem dan bunga melati putih. Sekar yang berseri-seri dalam balutan kebaya bersulam emas memandang Arsa dengan tatapan penuh harap. Arsa yang mengenakan pakaian tradisional berwarna putih berdiri di hadapannya, namun tangannya gemetar. Saat dia bersiap untuk mengucapkan sumpahnya, langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang menyapu desa, memadamkan obor upacara. Lautan mengaum di kejauhan. Nafas Arsa bertambah cepat saat merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke arah laut. Tanpa berkata-kata, ia berbalik dan berlari meninggalkan Sekar. Sekar ambruk ke tanah. Cadar pernikahannya terlepas dari kepalanya dan air mata mengalir di wajahnya. Penduduk desa berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan kasihan. Ayahnya, seorang pria tegas dengan wajah lapuk, mengepalkan tinjunya. "Dia terkutuk," gumamnya.
Dukun itu melangkah maju, menggelengkan kepalanya. Tidak, dia terpilih. Sekar terisak sambil memegangi sutra putih gaun pengantinnya. Arsa, bisiknya. Suara laut semakin kencang, seolah mengejek kesedihannya. Pria yang dia cintai semakin menjauh, dan dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Arsa berlari kencang menuju bibir pantai. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Lautan terbentang di hadapannya, gelap dan tak berujung di bawah langit yang penuh badai. Berdiri di tepi air adalah Ratu Kidul. Mata zamrudnya bersinar seperti lentera. Dia mengenakan mahkota batu giok, dan gaun sutra hijaunya berkibar seolah terperangkap dalam arus yang tak terlihat. Kau sudah menentukan pilihanmu, gumamnya sambil mengulurkan tangannya. Arsa hanya ragu sejenak sebelum melangkah ke tengah ombak. Air naik di sekelilingnya, menelannya utuh saat bibir ratu membentuk senyuman penuh pengertian. Sekar berdiri tanpa alas kaki di atas pasir yang dingin dan basah. Rambutnya yang panjang dan hitam kusut tertiup angin. Matanya mengamati lautan yang bergejolak, mencari dengan putus asa. "Arsa!" teriaknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah deburan ombak. Di kejauhan, dia melihatnya. Siluetnya setengah tenggelam di air, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Dia bergegas maju, tetapi ombak mendorongnya ke belakang. Arsa menoleh ke arahnya, mata coklatnya yang tadinya hangat, kini diwarnai dengan warna hijau yang tidak wajar. "Sudah terlambat," bisiknya. Lautan menariknya lebih dalam. Di bawah permukaan, di istana megah lautan, Arsa berlutut di hadapan Ratu Kidul. Ekspresinya terpecah antara kagum dan sedih. Sang ratu duduk di singgasana mutiara dan koral, memiringkan kepalanya. "Tinggallah bersamaku selamanya, dan lautan akan menjadi rumahmu," katanya. "Atau kembalilah ke daratan, tapi lupakan semua yang telah kamu lihat, termasuk dia." Nafas Arsa terasa berat. Ia membayangkan wajah Sekar yang berlinang air mata, tangannya yang terulur meraihnya. Jari-jarinya gemetar ketika dia menyadari betapa kejamnya keputusannya. Lautan bersenandung, menunggu. Sekar berlutut di tepian pantai, tubuhnya gemetar menahan isak tangis. "Jika dia milik laut, biarkan dia bahagia," serunya, suaranya pecah. Setitis air mata mengalir di pipinya dan mendarat di air berbusa. Saat menyentuh air, lautan menjadi tenang. Awan badai menipis. Jauh di bawah ombak, dada Arsa terasa perih, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur. Dia menatap Ratu Kidul, tapi dia sudah tahu, nasibnya sudah ditentukan. Ia bukan lagi lelaki yang disayangi Sekar. Tahun-tahun berlalu, dan legenda Arsa terus hidup. Penduduk desa berbisik tentang pemuda yang dibawa ke laut, tentang wanita yang masih menunggunya. Sekar, yang kini lebih tua, berdiri sendirian di tepi pantai dengan selendang putih sederhana. Angin bermain-main dengan rambutnya yang bergaris perak. Mata gelapnya mengamati ombak, mencari sesuatu, seseorang. Saat bulan purnama terbit, dia melihat sesosok tubuh di kejauhan, berdiri di atas air. Apakah itu Arsa, atau hanya sekedar bayangan masa lalu? Air pasang membisikkan rahasianya, tapi hanya dia yang bisa mendengarnya. Di masa depan, penduduk desa bercerita tentang seorang pemuda yang menyerahkan dirinya kepada Ratu Kidul. Sekar tinggal sendiri, menatap laut setiap malam, berharap suatu hari Arsa akan kembali.